Sore itu sekitar habis asar itu air kita ambil semua, terus kita kasih full ramban semua mas, full hijauan. Jadi kita pakai tetracilin. Oh ya, tetracilin bisa, super tetra bisa. Kita kasih air, kita taruh di semprotan burung itu mas. Jadi kita semprotin semuanya matanya. Jadi ya tetap ada ramban, ada rumput ya, macam-macam lah mas di sini. Jadi ini ya, yang ini sampai segininya ya. Sampai bersih. Ini nangka sampai bersih. Tapi ini nanti di mixing ya mas ya dengan. Nanti kalau sore kita full lagi. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Dan welcome back juga di God Shelter, God Supplier ya, penampungan kambing atau seperti apa, rumah kambing yang ada di Kepanjen Malang. Ternak kambing tentunya tidak lepas daripada pakan teman-teman, stok pakan, bank pakan yang cukup, dan juga mungkin sebagian menggunakan pakan penguat, pakan tambahan ataupun yang sering disebut konsentrat. Tapi di sini khususnya di God Shelter ini adalah menggunakan full hijauan untuk kambing-kambingnya, seperti apa pakannya dan yang dibutuhkan apa saja sih untuk mencukupi kebutuhan kambing-kambing full hijauan seperti itu. Kita sudah ditemani oleh Mas Alvin. Selamat siang Mas Alvin. Siang Mas. Jumpa lagi di channel Bukan Dokter Hewan. Selamat datang di God Shelter Mas. Siap. Teman-teman, ini adalah Mas Alvin, owner daripada God Shelter Mas yang di Malang ya. Malang Mas. Masih muda tapi berbahaya ini. Beda muda, beda dan berbahaya. Kalau kata Jering CS itu, SID itu. Oh iya. Tapi dalam konteks positif Mas, bukan negatif. Ya. Ini kambing-kambingnya semuanya ini pakannya full hijauan Mas ya, saya lihat di sini. Tanpa adanya pakan tambahan semacam konsentrat kayak gitu. Kalau yang ini ditimba-timba ini bukan untuk comboran ya, tapi untuk minum. Mas. Jadi untuk air minum kita kasih mulai dari pagi sampai sore. Nanti sore itu sekitar habis asar itu air kita ambil semua, terus kita kasih full ramban semua mas, full hijauan. Sehari berapa kali pakannya nih diberikan hijauannya? Kalau pakan 2 kali mas. 2 kali nggih? Cuman yang porsi paling banyak yang di sore. Karena untuk waktunya kan paling lama mas. Dari sore sampai ke pagi lagi kan berapa jam itu kan mas. Gitu. Jadi porsinya lebih banyak. Berikan jam berapa ini mas? Pagi kisaran jam 8. Jam 8-an ya kurang lebih. Jam 8 nanti sampai habis gitu ya? Ya, nanti dibiarin sampai sore nanti habis mas. Oh, berarti yang rapen-rapennya diambil dulu sebelum dikasih dulu, lagi? Ya. Jadi kalau SOP kita di kandang itu, palungan kita bersihkan dulu mas. Baru kita kasih pakan yang baru. Soalnya apa? Kalau pakan sisa ini masih dibiarkan mas, biasanya kan ada yang kena air kencing atau apa, nanti malah nggak kemakan. Sayang gitu juga kan mas. Tapi hijaunya habis nanti ya, dipreteli semuanya ya, ini. Mas. Kayak gini, mungkin yang sisa memang ranting-rantingnya. Ya, yang keras-keras saja nanti nggak kemakan. Ini kenapa mas, ini saya lihat di depan juga ada chopper ya. Ini kok nggak dimanfaatkan di chopper sekalian yang untuk ranting-rantingnya kayak gini? Kalau karena di sini kambing keluar masuk mas ya, jadi belum ada yang adaptasi pakannya sudah dicopper, akhirnya itu sisanya malah lebih banyak mas. Jadi kalau untuk kadang daun gamal itu pernah saya chopper mas, itu malah nggak habis. Cuman kalau disisakan sama batangnya itu kulitnya malah habis semua. Disiseti kayak gitu mas ya. Gitu. Jadi supaya adaptasinya cepet ya. Soalnya yang di sini yang kambingnya ini keluar masuk gitu ya, trading ya. Dan nanti untuk harga-harganya mulai dari 900.000 sampai 5 juta up untuk 1 meter up ya. Nanti sudah dibahas kemarin di yang khusus bahas harga mas ya. Teman-teman biar tengok sendiri lah. Tapi ringnya kurang lebih mulai dari 900.000 ya. Dan seperti ini mas, untuk SOP-nya tadi dimasuk gimana? Untuk kambing masuk, pertama kita semprot obat mata mas. Jadi kita pakai tetracilin. Tetracilin bisa, super tetra bisa. Kita kasih air, kita taruh di semprotan burung itu mas. Jadi kita semprotin semuanya matanya. Jadi nggak usah nunggu Iya, nggak usah nunggu sakit mas. Jadi kita cegah dulu, kita semproti semua gitu. Insya Allah malah lebih aman. Gitu. Kata teman-teman dokter itu ini ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah itu diaplikasikan di sini seperti itu nggih. Untuk kambing yang biasa namanya kambing banyak, ada yang sakit, itu langsung kita injek antibiotik sama B-kompleks mas. Selain obat mata apa mas yang diberikan ketika pertama kali datang? Obat cacing mas. Obat cacing itu tadi ya? Cacing biasanya, obat cacing itu efektifnya gini, kambing ragus mas. Jadi
intinya kambing itu kalau udah makan, insya Allah sehat, Mas. Jadi kalau kambing itu nggak mau makan, segera diobati. Segera diobati. Itu aja. Intinya sehat tidaknya kambing itu bisa dilihat daripada nafsu makannya ya. Nah, iya Mas. Dan juga untuk pemberian pakan ketika datang itu langsung diberikan pakan gitu atau gimana? Nunggu berapa jam harus diberikan pakan? Kalau biasanya datangnya itu kan siang Mas ya, sorenya. Jadi siang itu kambing capek mungkin istirahat dulu Mas dia ya. Jadi sorenya baru kita masih makan. Gitu. Soalnya nafsu makan besarnya itu yang di sore. Yang di sore hari. Dan itu juga berlaku buat teman-teman yang beli dari sini tadi juga harus seperti itu ya, dipuasakan dulu sejenak, dipuasakan baru dikasih pakan sore misalkan datang pagi gitu. Ya. Dan itu masih perlu dikasih obat cacing lagi, masih perlu dikasih usah, Mas. Obat belek lagi ketika sampai di tempat teman-teman Mas. Mungkin obat mata itu aja sih Mas. Obat mata aja. Karena kan mungkin habis dari perjalanan kena debu atau apa. Nah itu paling amannya kita semprot matanya pakai tetracilin itu aja. Oke, kita kembali ke pakan hijauannya tadi Mas ya. Kebutuhan nutrisinya kan tinggi juga ya, kambing lebih tinggi daripada domba ya. Makanya kan teman-teman sebagian banyak menunjukkan lebih ketertarikan kepada domba daripada kambing. Nah ini apakah kebutuhan nutrisi pakan daripada kambing ini sudah tercukupi dengan pakan full hijauan Mas Alvin? Kalau kambing itu makannya cukup, insya Allah terpenuhi Mas. Jadi intinya di pakan itu cukup atau enggak. Nah, kalau hijauan itu hijauan bagus, pakan bagus, tapi kalau porsinya dikit Mas, ya otomatis nggak kenyang. Jadi intinya kita di kambing yang penting kenyang, perutnya terisi, insya Allah itu kambingnya sehat Mas. Kambingnya sehat dan juga dalam artian cukup dari segi nutrisi juga Mas ya. Yang penting macam-macam kalau di sini Mas. Jadi kalau apalagi pohon buah, segala buah Mas ya, entah itu belimbing, alpukat. Nangka juga. Di depan tadi ada daun belimbing ya. Iya. Ini daun nangka. Jadi macam-macam ya. Intinya Mas, dari berbagai macam jenis tumbuhan. Itu yang buah-buahan ataupun yang legum-legum itu lebih bagus daripada rumputan gitu ya. Di sini sebagian banyak yang tanam sendiri juga Mas untuk lahan hijauannya. Kita tanam itu indigo vera ada, terus gamal itu kita juga tanam, kaliandra merah itu juga tanam, sama lam toro itu Mas kalau di sini. Sama lam toro, yang bagus-bagus ya. Iya. Nah untuk menanggulangi ini Mas ya, teman-teman kan takut kadang lam toro itu taninnya banyak atau apa, itu pemberiannya disajikan ke ternak itu alangkah baiknya dilayukan dulu atau semacam dikasih semprot apa gitu? Minimal Mas ya, minimal itu kalau kita ngaritnya siang, sore baru bisa dikasih makan Mas. Gitu. Jadi meskipun di sini singkong karet juga kita kasih makan Mas. Singkong karet kan mungkin banyak orang yang takut karena racunnya terlalu tinggi. Jadi perlakuannya cuman yang penting nggak satu jenis, sama kita layukan dulu Mas. Oh, intinya nggak satu jenis Mas ya? Intinya nggak satu jenis. Berbagai jenis. Jadi selain untuk bisa melengkapi nutrisi yang tidak dimiliki oleh tanaman satu dan kelebihannya tanaman lain itu saling melengkapi, selain itu juga bagus untuk ini ya, pembiasaan perutnya supaya tidak menetralisir racun. Soalnya kambing itu punya bosen juga loh Mas. Jadi kita kasih makan gamal aja gitu. Itu malah nggak habis. Cuman kalau setengah gamal, setengah ramban apa gitu ya, malah habis Mas. Jadi kambing itu ya pinter juga. Pinter juga ya. Milah-milah, ini sudah habis. Dan sebagian ini udah ada yang tidur-tidur Mas kayaknya. Kalau siang ini rata-rata tidur Mas. Oh, dia pengen disyuting langsung berdiri. Dan ini juga kita sambil lihat kandang belakang juga boleh Mas ya? Boleh Mas. Ini semuanya di sini yang pakai hijauan ya? Pakai hijauan. Yang di belakang juga nih teman-teman, ini kurang lebih seperti ini. Dan juga di belakang nanti ada breeding dombanya loh. Ya, full blood Dorper yang teman-teman punya Dorper. Nah, ini tadi kita sudah review untuk harganya dari kisaran TB 60 sampai 80, 90. Yang di sini 75 sampai 90 tadi Mas ya? Iya Mas. Nanti teman-teman bisa saksikan di video yang kemarin. Nah, ini tampak sehat-sehat. Nah, ini yang di belakang ini untuk betina-betinanya. Selain untuk betinanya yang siap sembelih juga ada yang siap breeding juga Mas ya di sini. Mas. Ini juga full hijauan ya. Nah, ini rumputnya juga kadang dikasih nggak Mas di sini? Kalau ada rumput kita kasih rumput Mas. Itu jadi ya tetap
ada ramban, ada rumput ya, macam-macam lah Mas di sini. Jadi ini ya, yang ini sampai segininya ya. Sampai bersih. Ini daun nangka sampai bersih, tapi ini nanti di mixing ya Mas ya dengan nanti kalau sore kita full lagi gitu Mas. Jadi tiap hari itu kalau bisa ganti-ganti menunya. Biar nggak bosen. Dari daun nangka, daun belimbing atau mungkin legum-legum yang lain, dari memang yang pakannya dari Indogovera, Kaliandra, Gamal, dan juga Lamtoro kayak gitu ya. Ini teman-teman seperti ini ya. Sama rumput pakcong juga bisa loh Mas. Rumput pakcong juga bisa? Bisa. Malah doyan itu, batangnya itu malah doyan. Oh, batangnya malah doyan kalau pakcong ya? Kalau pakcong. Kalau odot itu pengalaman saya itu karena kadar airnya terlalu banyak. Jadi biasanya itu kayak kotorannya kayak neletong kayak sapi itu Mas. Oh, odotnya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang punya tanaman odot, mungkin jenis rumput Mas ya, itu alangkah baiknya dilayukan sehari lah, biar aman. Dilayukan sehari. Kalau terbiasa, insya Allah aman Mas. Oh, jadi tetap intinya terbaik adalah di mixing Mas. Di mixing sama dilayukan. Sama dilayukan terlebih dahulu. Dan odot juga kalau terlalu banyak ataupun kadar airnya bikin kayak semacam mencret gitu Mas ya. Mas. Ininya kotorannya terlalu basah. Tidak jadi nutrisi, malah nanti jadi kotoran saja, tidak jadi daging. Ini yang di sini blok sini betina semua Mas ini? Betina semua Mas. Ini di TB65 sama TB70-nya yang pakai pita warna orange. Dan juga di sini ada yang dombanya ya, domba full blood dorper. Kalau dombanya perlakuannya gimana Mas? Sama atau beda ini? Ya, ini kalau domba kita pakai pakan full silase Mas. Oh, full silase yang domba sini. Silase kita kasih konsentrat sedikit. Oh, khusus yang dombanya ya? Khusus domba. Berarti untuk yang kambingnya ini full hijauan. Full hijauan. Ini kenapa Mas? Ini kan sebenarnya ternak domba, ternak kambing itu lebih sulit daripada ternak domba ya. Dan juga di sini ada ternak dombanya. Yang lebih sulit kambing, tetapi yang dikasih konsentrat kok malah dombanya. Jadi gini Mas, kenapa domba saya kasih konsentrat? Karena silasenya itu silase basicnya dari rumput sama tebon jagung. Gitu. Jadi untuk melengkapi nutrisi. Kalau kambing kan kita kasih makan kan berbagai macam jenis Mas. Jadi insya Allah udah cukup. Oh, jadi kebutuhan nutrisinya tercukupi di situ ya? Ya, soalnya kalau domba kan silasenya kadang cuma pakcong aja atau tebon aja, jadi kan kasihan Mas. Atau mungkin juga identik dengan habitat aslinya, bahwasannya domba itu makannya merunduk, rumputan, terus ini kalau kambing mendongak berarti ramban atau legum gitu ya? Tapi tidak menutup kemungkinan apabila domba itu dikasih ini juga ya? Dikasih ramban juga. Bagus malah Mas. Jadi kalau semisal di sini ada sisa Mas ya, sisa itu ya saya kasihkan ke domba. Gitu. Jadi pakan bersih semua. Bersih semua. Dan tidak menutup kemungkinan ini Mas ya, yang rapen-rapen kayak gini nanti bisa dimasukkan ke silase, dicoper lembut gitu, bisa dikasih domba juga bisa kayaknya. Bisa ya Mas. Itu kalau yang biasanya itu daun singkong Mas. Jadi untuk singkong karet sama singkong biasa itu kan biasanya batangnya kan nggak kemakan tuh Mas. Itu kita chopper lagi. Oh, dicoper lagi gitu. Chopper lagi buat campuran pakan ya bagus Mas. Jadi ternak kambing dan domba itu sebenarnya mudah sekali ya dengan persiapan pakan yang cukup. Ini Mas, ini semuanya lahan pakan hijauannya, bank pakannya itu disiapkan sendiri atau juga sebagian beli dari luar Mas Alvin? Gini, beberapa kita nanam Mas. Cuman pelan-pelan kita terus nambah. Sama ini kalau di daerah sini ada tebasan Mas. Jadi ada misal teman-teman yang nanam kopi itu kan ada lamtoronya atau gamalnya, itu kita tebas satu area itu berapa gitu Mas. Jadi memanfaatkan apa yang di sekitar intinya gitu Mas ya. Misalkan di Malang ini belum tentu sama dengan yang di Bandung, di Kalimantan atau apa. Kalau memaksakan sama sini semuanya nanti malah nggak jadi ternak. Mas. Jadi intinya yang di sekitar apa banyaknya di situ pemanfaatan. Yang penting bank pakannya tersedia, apalagi untuk ternak kambing ya. Oke Mas Alvin, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat Mas Alvin. Kita jumpa lagi di lain dan waktu dan kesempatan untuk harga-harga kita bisa lihat teman-teman di konten kita yang kemarin ini. Mas Alvin, mungkin ada penyemangat Mas untuk teman-teman yang jalur full hijauan ternaknya ini. Tetap semangat teman-teman ya.
Pesen saya itu cuman gini Mas. Dulu awal-awal ya saya cuman ternak berapa ekor gitu. Cuman buat teman-teman jangan minder, jangan malu. Sekecil apapun usaha teman-teman tetap di branding. Jadi kandangnya dikasih nama, dikasih banner gitu. Pelan-pelan nanti belajar jual sendiri. Apalagi kan habis ini momen kurban nih Mas. Jadi teman-teman bisa nawarkan, ini loh ada saya punya kambing siap kurban ke saudara, ke teman. Jadi buat mancing lah Mas. Jadi teman-teman harus sekecil apapun usahanya tetap branding Mas. Jadi dalam artian sekecil apapun, sebaik apapun pemeliharaan, sebanyak apapun ketersediaan bank pakan, kalau tanpa branding nantinya sulit juga ya. Kita ketergantungan sama orang lain juga. Gitu. Intinya jangan tergantungan sama orang lain. Bukan kita berarti mendiskriminasikan untuk belantik istilahnya ya. Tapi ya kita langkah lebih baiknya kalau kita bisa membranding usaha kita, peternakan kita sehingga langsung ke user ya Mas ya? Iya Mas. Siap Mas Alvin, semoga yang sedikit ini berkah bermanfaat bagi Mas Alvin secara khusus dan God Shelter di Malang dan juga buat peternak Indonesia semuanya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, and comment karena semuanya itu gratis dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.